Seolah-olah kitab suci itu mengajarkan orang untuk boleh membinasakan orang atas nama ayat-ayat dari Tuhan. Nggak ada itu. DNA-nya agama, siapapun apapun agamanya, DNA-nya itu adalah cinta, kasih, dan kedamaian. Kalau agama meninggalkan 3 faktor penting itu, agama orang nggak akan tertarik. Orang lebih tertarik kepada Stephen Hawking, kepada Richard Dawkins. Mereka lebih percaya bahwa alam semesta ini karena mekanika kuantum. Itu yang lebih populer. Kenapa? Karena ketika melihat orang tentang sisi agama, kalau saya masuk ke dalam ranah agama, saya akan diajarkan untuk membenci dan gelisah oleh keyakinan orang lain. Makanya kemudian Nietzsche memilih Zarathustra dan kemudian berkata bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak ada, diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut di dalam otaknya sendiri. Jangan sampai kita semua punya kesimpulan yang sama tentang konsep teologis itu, hanya karena perilaku manusia-manusia yang gagal menerjemahkan agama. Perang Iran dan Israel ini adalah perang politik. Nah, ini adalah gambaran. Mudah-mudahan perang ini segera selesai, dan mudah-mudahan juga tidak ada nuklir semua segala macam di tangan siapapun. Ketika dalam kepepet, bos itu jadi senjata. Mau Iran, mau Israel, semua dalam keadaan kepepet, orang akan mengambil senjata pamungkasnya. Pakistan dan India karena tidak berlanjut aja. Kalau enggak, mereka udah saling tembak itu dengan nuklirnya masing-masing. Dan ini semua adalah termasuk KKB Papua. Ini adalah hasil perjanjian kolonial. Tanah orang lain dibagi-bagi oleh penjajah, coba. Dan warisannya hari ini menjadi malapetaka yang berlapis-lapis. Di Afrika juga sengketa soal tapal batas, soal tata batas wilayah negara itu juga banyak terjadi. Kenapa? Karena tanah orang dibagi oleh orang lain, coba. Dan Inggris ketika itu menjadi kekaisaran tertinggi di dunia ini dan paling kuat. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita tidak boleh lagi terikat oleh legasi-legasi masa lalu. Yang harus kita jaga adalah peradaban manusia. Bahwa peradaban manusia itu berjalan dengan logikanya sendiri. Agama juga menjadi pengawas dari sisi moralnya. Beragama tanpa moral percuma. Percuma. Kalau tanpa akhlak dan adab percuma. Makanya saya sering katakan di berbagai kesempatan, Islam, agama saya ini, memberikan DNA kepada Islam itu. Allah dan Nabi saya, Nabi Muhammad itu, memberikan DNA Islam itu adalah rahmat dan akhlak. No more or less. Gak ada politik-politikan itu. Kalau ada orang beragama, berpolitik, ya silakan aja. Tapi jangan pernah bawa agama itu untuk mengatasnamakan kepentingan politik. Makanya saya juga agak protes tuh kepada Ali Khamenei. Dia menyitirkan, dalam perang ini ada beberapa pidatonya saya lihat menyitir juga berbagai ayat dan sebagainya. Oh, come on dude, a lot of things you did that. Jadi jangan dilegitimasi pembantaian orang lain itu dengan berbagai keyakinan-keyakinan teologis, seolah-olah Tuhan itu kejam banget gitu. Dunia berpenduduk muslim terbesar, harusnya berperan di dalam setiap konflik hadir. Dan satu terakhir, gencatan senjata. Gencatan senjata yang dilakukan oleh Presiden Amerika, Donald Trump, adalah gencatan senjata tanpa komitmen. Komitmen apa yang diberikan kepada Iran? Komitmen apa yang harus Iran taati? Saya kasih contoh. Gencatan senjata Amerika dengan Houthi di Yaman. Apa yang terjadi? Houthi berjanji tidak akan menembaki kapal-kapal Amerika yang lewat di dekat di Laut Merah. Sekarang komitmennya Iran apa? Apakah akan berhenti menyerang Israel? Apakah akan berhenti mendanai proksi-proksinya yang ada di sekitar Israel? Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Kalau ditanya, apa yang membuat saya tidak malu mendukung Israel? Karena justru menurut saya, saat ini Israel adalah negara yang bisa menunjukkan bahwa ia menjadi sebuah negara yang betul-betul ingin berdamai dengan tetangga-tetangganya, negara-negara Arab yang ada di sekitarnya, 22 negara Arab. Dan Israel justru menghancurkan nuklir Iran dengan yang bisa, atau saya katakan begini, nuklir Iran ini bisa turut melenyapkan negara-negara Arab sekitar Israel jika ditembakkan ke Israel. Jadi sekarang ini semoga Iran tidak lagi ingin memperkaya nuklir untuk menjadi senjata, agar Timur Tengah betul-betul tampil beda, menjadi Timur Tengah yang lebih damai dan fokusnya ke kesejahteraan.
Dan Iran juga harus bisa mengubah diri. Mau tetap rezim Iran silakan. Ideologinya aja yang diganti. Jangan lagi anti Israel. Hari ini atau kemarin ketika gencatan senjata dinyatakan, apa yang terjadi? Di pusat kota Teheran, di Palestine Square, mereka berkumpul meneriakan, matilah Israel, matilah Amerika. Apa gunanya Pak Karni gencatan senjata kalau masih ada narasi-narasi death to Amerika, matilah Amerika, matilah Israel. Jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Israel mau berdamai dengan semua bangsa.